Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Umat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini bisa berkumpul di Pondokan Nadita untuk mengadakan majelis taklim untuk akhwat, untuk para ummahat, dan tema yang kita ambil pada hari ini adalah wanita yang tak dirindukan. Puitis judulnya, tapi maksudnya sederhana, yaitu tipikal wanita yang tidak disukai oleh Allah, Rasulnya, tidak disukai oleh para lelaki, dan bahkan tidak disukai oleh sesama wanita. Ibu-ibu mencatat enggak? Catat insyaallah. Pertama, kita paling tidak suka dengan wanita yang kasar. Tipikal wanita yang tidak dirindukan oleh seorang laki-laki adalah kasar. Termasuk tipikal wanita yang tidak disukai oleh sesama wanita yang lain adalah wanita yang kasar. Wanita yang kalau berbicara mengangkat suara, wanita yang kalau memanggil temannya seperti memanggil dari kejauhan, wanita yang apabila dia berbicara kepada khususnya orang tuanya, dia berbicara seperti kepada preman. Wanita yang kasar, yang apabila berbicara, kadang orang mengatakan lebih bagus tidak ketemu sekalian daripada kalau kita bertemu dengannya nanti pergi pasti sakit hati. Ketemu apa ibu-ibu? Begini. Saya banyak menemukan yang demikian. Tipikal wanita yang kalau berbicara orang mengatakan lebih bagus kita tidak usah dekatnya saja. Meminimalisir pembicaraan dengannya itu lebih bagus daripada banyak, nanti biasanya pulang-pulang sakit hati. Sementara tipikal wanita yang dirundukan itu adalah yang sesuai dengan kodrat, yang halus. Kebanyakannya wanita atau umumnya wanita itu diciptakan dalam keadaan mereka lembut. Makanya mereka itu kerap menangis, lebih banyak menangisnya daripada pria. Kenapa wanita itu lembut? Apa contohnya wanita itu lembut? Contohnya manakala mereka berpisah, mereka lebih banyak sedihnya dibandingkan laki-laki. Berarti keumumannya perempuan itu memang diciptakan dengan lemah lembut. Nah, ada sebagian wanita yang tipikalnya keluar dari kodrat, keluar dari keumuman, di mana mereka kalau berbicara dengan orang lain, tipikalnya seperti melebihi laki-laki. Ya, misalnya dia memanggil temannya, hei, hei, woi, woi, misalnya. Atau kalau misalnya dia berbicara dengan sebagian wanita yang lain, tipikalnya seperti bos. Tolong ya, anu ya, tolong itu tolong anu, itu anu kan, ini gini kan. Ya. Ada, kalau kita belajar psikologi, ada tipikal manusia itu empat karakter dasar manusia itu empat. Ya. Karakter dasar dari manusia itu ada empat. Satu, koleris. Koleris itu tipikal yang bisa dibilang memimpin. Yang kedua adalah sangwinis. Ini bukan pelajaran agama ya Bu. Ini pelajaran psikologi. Sangwinis artinya suka menghibur. Kalau ada dia orang terhibur, itu namanya sangwinis. Ada yang sifatnya melankolis. Ini tahu ya ibu-ibu apa yang melankolis? Ya, cengeng, agak suka sedih gitu ya. Suka memendam perasaan, ya, agak mudah untuk tersentuh alias tersinggung. Kemudian yang keempat adalah plekmatis. Plekmatis itu artinya ya gitulah, nggak usah banyak berdebat. Kata orang begini-begini, iya oke. Gitu aja oh iya. Gimana kalau gini?
nggak apa-apa, terserah aja, ikut aja. Itu namanya plekmatis, lempeng. Ya. Nah, seorang manusia umumnya didominasi oleh dua di antaranya. Umumnya manusia itu didominasi oleh dua di antara empat ini. Misalnya ada si fulanah koleris sangwinis. Jadi dia itu tipikalnya memimpin, tapi dia bisa bikin orang terhibur. Si fulanah itu koleris melankolis. Jadi dia itu suka memimpin, suka merintah, tapi gampang tersinggung dan gampang merasa. Gitu. Ada yang plekmatis melankolis. Jadi tidak suka banyak berdebat, apa kata orang ikut aja, dan nanti kata orang sedikit-sedikit dia ya bersedih. Nah, ada tipikal orang yang di luar dari dua dari empat ini, dia cuma satu. Misalnya full koleris, berarti memang betul-betul bossy. Betul-betul bossy itu artinya ngebos gitu. Apapun yang dia mau, orang semua harus ikut. Tidak ada musyawarah. Pokoknya apa kata saya, pasti betul. Ya, ada sebagian perempuan yang demikian. Ya. Apapun menurut saya itu pasti betul. Jangan ada yang menentang saya. Saya paling tidak suka kalau kata-kata si ditentang. Itu sebagian perempuan ada yang koleris full. Nah, ini yang tidak disukai. Tipikal wanita yang tidak dirindukan. Bertemu dengannya mendingan gak usah dah. Ya. Ibu-ibu misalnya punya tetangga. Ada tetangga itu yang kalau bertemu dengannya, misalnya nih ya, dasawisma atau arisan ibu-ibu atau sedang di posyandu. Oh, dia yang paling ini itu tuh. Aduh, ini yang gitu. Ya dia semuanya kayaknya harus ngirit dia gitu. Semua dia. Maka ini ya tipikal yang kurang disenangi karena biasanya perempuan itu lembut. Perempuan itu bermusyawarah. Kalau menurut anti gimana, Om? Oh gitu. Nah, kalau menurut saya itu begini, kira-kira bagaimana ya? Kalau menurut ibu gimana? Ya, jadi bermusyawarah, mau mendengar pendapat orang lain. Ini yang disukai. Nah, apalagi kalau itu sedang berbicara dengan orang tua. Berbicara dengan orang tua, Mama, gini, awas gak gitu. Ya. Bapak ini, jangan begitu. Ya. Misalnya dia sudah kenal sunnah, orang tuanya belum kenal. Kemudian ketika berbicara dengan orang tua, semua dibodohinya. Misalnya, makanya ngaji supaya nggak bodoh-bodoh gitu loh. Nah, yang kedua, tipikal yang kurang disenangi, wanita yang tak dirindukan, wanita yang tak disukai baik oleh laki-laki maupun perempuan, adalah perempuan yang kalau marah merusak barang. Lempar sana, lempar sini. Ya, piring pecah, gelas pecah. Ya. Si suami bawa madu asli. Bawa madu asli pulang ke rumah, kemudian piring pecah. Apa itu madu asli? Bagaimana cara mengecek madu asli? Kalau dibawa pulang, piring pecah, gelas melayang, nah itu pasti madu asli itu. Ya, ada sebagian perempuan yang tipikalnya demikian. Dia kalau marah merusak barang. Dia marah sama suaminya, barang-barang dipecahi. Ada sebagian ikhwan yang mengadu, istri saya pulang, jadi ada seorang ikhwan, ya dia baru ngaji. Dulunya waktu kerjanya banyak sogok menyogok. Nah, akhirnya dia setelah ngaji dia sadar bahwa mobil yang selama ini dia pakai itu hasil sogok. Dia konsultasi pada saya bilang hasil sogok bukan hak antum. Jadi bagaimana Ustaz? Jual. Itu jual mobilnya, berapa milik antum?
saham saya 50%, 50%-nya lagi hasil sogok. Nah, jual 50%-nya itu sedekahkan. Dikarenakan itu bukan hak antum. Dia pulang, dia lapor sama istrinya. Umi, Abi mau jual mobil. Kenapa? Soalnya kan itu dulu hasil sogok menyogok. Enggak. Aku takut miskin, aku enggak mau aku miskin. Ya. Langsung laptop banting, duar. HP pecah, terang. Ini bukan laki-laki nih. Kalau laki-laki umum lah. Ada laki-laki dia, banting-banting barang itu umum lah kalau laki-laki. Banyak kita temu. Tapi kalau perempuan ini nggak biasa. Ini kalau perempuan di luar dari tipikal normal. Ya. Langsung pecah piring, langsung pecah ini, pecah itu. Seharusnya perempuan itu tidak demikian. Ya. Perempuan itu biasanya tipikalnya menangis, terduduk, tidur, berguling-guling, air batal basah. Nah, itu. Ya, tipikal perempuan demikian, mandi, ya, mandi lama di dalam kamar mandi mengurung. Ya. Mi lama betul Mi, biarkan aku. Ya. Nah, yang ketiga, tipikal wanita yang tak dirindukan adalah wanita yang jorok, kurang menjaga kebersihan. Misalnya kita datang ke rumahnya, Masya Allah, ini rumah apa kapal pecah gitu. Ya. Dulu saya pernah cerita ya, entah saya cerita di mana, tapi ini kejadian nyata. Saya pergi ke seorang teman, ya, saya bertamu, istrinya menyuguhkan jus pisang dan stroberi dan buah pisang. 1 bulan kemudian saya bertamu, gelas jus waktu itu dan kulit pisang di malam itu masih ada. Ini betulan nyata. Ya. Saya sampai kaget. Innalillahi. Ini gelas yang dulu saya lihat itu sampai berkerak. Ya. Kerak jus masih ada. Kulit pisang waktu itu sudah mengering dan dalam keadaan hitam. Ya. Hitam legam, gitu, melotong. Masya Allah, ini istrimu ngapain? Jarang dia, memang ruang tamu ada sendiri gitu. Tapi masa ini gak dibersihin sama sekali, Masya Allah. 1 bulan kemudian saya baru datang. Bukan 2 hari, 3 hari. Sebulan. Dan ini betulan nyata. Ya. Tipikal wanita yang tidak bisa menjaga kebersihan. Ya. Kalau punya mukena yang warna putih itu, di atas jidat itu, bayangkan umat ya, udah bertemanan. Temanan tahu nggak? Temanan. Nah, udah bertemanan, nggak dikaporitin gitu. Ya. Udah kuning-kuning. Sebagiannya ada yang karena malas nyuci, dia pakai jilbab hitam terus. Keren banget ya, hitam terus kayak di Saudi. Iyalah, padahal sebenarnya untuk menyembunyikan daki. Kurang bisa nyapu-nyapu, bersih-bersih gitu. Nah, dulu saya waktu mau nikah, saya berkomunikasi dengan adiknya istri, saya tanya, kakaknya Mbak itu lebih banyak mana? Dapur, masak atau bersih-bersih? Dia bilang lebih banyak bersih-bersih di luar. Kalau kami lagi mau lebaran, itu yang bikin koasam, yang bikin palu mara, yang bikin ini itu mama sama saya sama kakak. Kalau Mbak, maksudnya istri saya, itu yang di luar, yang beresin ruang tamu, yang nyapu, yang ngepel. Oh, ini yang saya suka. Kenapa? Kalau cuman masakan, saya bisa belikan buku masak. Tapi kalau bersih-bersih itu bawaan soalnya. Ya. Kalau masak-masak itu keterampilan, bisa dipelajari. Tapi kalau bersih-bersih itu berpengaruh dari watak. Ya, ada hubungannya sama watak, bawaan. Dia kalau nggak bisa, dia lihat debu sedikit, kalau lihat ada berantakan dikit, susah hati. Nah, saya pun tipikalnya demikian soalnya.
Saya paling nggak bisa lihat rumah berantakan. Makanya saya cari istri yang pintar bersih-bersih. Ya. Karena kalau cuma masak, itu kita bisa belikan buku-buku masak, dia bisa belajar dari situ. Nah. Nanti kadang-kadang kalau tamu datang, di ruang tamu ada jemuran. Bahkan ada pakaian dalam gantung di gantung pintu. Ya. Innalillah, kita lihat, ya Allah, ada segitiga bermuda di situ. Nah, saya pernah datang ke salah satu rumah, rencananya mengunjungi bapaknya gitu ceritanya. Tapi di situ bapaknya dan didominasi oleh 5 perempuan. Ada sapu di atas kursi, ada pasir dan sepatu di ruang tamu tergeletak di atas karpet. Ya, jemuran masih di ruang tamu belum diangkat. Ya. Kadang-kadang jemurnya di ruang tamu jadi bau sekali kamu. Nah, yang kayak gitu ya tidak dirindukan. Tipikalnya perempuan umumnya itu bersih-bersih. Perempuan itu umumnya paling gak senang kalau ada yang kotor-kotor. Dia yang paling cerewet di rumah kalau seandainya suaminya ndak rapi, anak-anaknya ndak rapi. Nah, tipikal ibu saya dulu waktu masih kecil, ya pagi-pagi semua setelah sholat subuh masing-masing punya pekerjaan. 3 anak, ya 3 anak ini digilir pekerjaannya. Salah satu pekerjaan yang jadi di antara item pekerjaan setiap pagi itu adalah nyapu rumah dan membersihkan ruang tamu. Itu kan ada bantal-bantalnya tuh. Ibu-ibu di ruang tamunya ada kursi tuh. Ya, di kursinya itu biasanya ada bantalnya kan. Kalau nggak ada bantalnya kan biasanya ndak cantik gitu. Nah, bantalnya kalau sudah dironyokin kata mama, kalau dironyokin kan dia ditidurin gitu kan dia lepeh gitu. Nah, setiap subuh pagi itu harus berbintang lagi. Ditepuk kanan kirinya itu nanti ditumpuk seperti bunga-bunga gitu ya, atau bintang-bintang. Ya, kalau enggak nanti mama bisa marah gitu. Nah, sampai besar kita ke bawah. Jadi kita kalau lihat ada ruang tamu enggak bersih gitu ya. Atau kalau kita misalnya minimal kalau ada tamu itu usahakan sebisa mungkin bersih gitu. Kalau enggak itu kadang-kadang kita malu gitu. Ya pernah juga kejadian ada tamu datang lalu kemudian kita belum sempat ya, bersih hanya sebatas sesempatnya saja, kemudian ya sebenarnya ada malu juga. Ya. Nah, yang lucu atau yang enggak bagus itu sebagian perempuan dia tidak malu gitu. Ketika rumah berantakan ya dia bilang maaf ya berantakan kayak kapal pecah. Tapi itu cuma sekedar di lisan saja, di hati itu tidak ada rasa malu sama sekali. Maka ini bukanlah tipikal wanita yang dirindukan. Wanita itu dirindukan oleh laki-laki, khususnya wanita-wanita yang dia paling suka bersih-bersih. Duh, afwan Bu, nyinggung ya. Kemudian yang ke berapa umat? Yang keempat. Laki-laki biasanya tidak merindukan perempuan-perempuan yang boros dalam menggunakan uang. Ya dikarenakan laki-laki merasa dirinya sudah berusaha, bekerja, mencari uang, banting tulang, kadang-kadang pulang malam untuk mencari penghidupan untuk istri dan anaknya. Dia paling senang kalau dia mendapati istrinya itu orang yang tipikal bisa memanage keuangan. Ya. Yang tidak hanya bisa menghabiskan tetapi kalau perlu bisa membantu. Ya. Minimal kalau tidak bisa membantu ya jangan ngabis-ngabisin lah. Ada bijaksana dalam menggunakan uang. Ya. Misalnya nih, dia ke supermarket, dia pilih ada minyak ini, ada minyak goreng ini, minyak goreng itu. Yang ini sama-sama bagus lah, sama-sama ada iklannya. Ya. Terus dicari yang ada promosinya. Ini saja yang dipilih. Ya. Tidak semua setiap misalnya ada ummahat bawa katalog toples, kemudian semuanya mau dipesan. Ya. Biasanya ada sebagian ummahat kan jualan katalog tuh ya, toples tuh ya. Ya. Nah bijaksana itu misalnya kalau toplesnya masih banyak, ya, maka tidak perlulah beli lagi. Aduh ini nanti saya di demo sama yang jualan nanti.
Ya. Ya, sebagian perempuan ada yang dia hanya koleksi, itu pun nggak ada isinya gitu. Kalau toples-toples itu ada isinya macam-macam nggak apa-apa. Ya. Tapi ini tidak. Ini hanya satu lemari khusus hanya untuk warna-warni gitu. Ini lucu ini koleksi hijau, ini koleksi oranye, ini koleksi biru gitu. Tapi semuanya kosong, ya, tidak berisi. Nanti lama-lama bosan kasih orang ganti yang lain lagi. Hanya untuk sekedar koleksi warna saja. Ya, ini tidaklah bijaksana dalam menggunakan keuangan. Ya. Termasuk bijaksana dalam menggunakan uang atau dalam mengeluarkan harta suami apabila seorang istri misalnya dia memiliki baju baru misalnya, kemudian yang lama tidak dibuang begitu saja, tetapi bisa misalnya dia sedekahkan. Ya. Ummahat sering katanya di Nadita sering kumpul-kumpul jilbab kan? Iya. Suka ada kumpul jilbab, kumpul gamis lama gitu. Nah, kalau ada bilang-bilang ya, ada beberapa ummahat yang baru. Atau kemarin waktu kajian Sabtu, ada ikhwan saya tanya, dia ikhwan baru, dulunya pembunuh bayaran. Ya. Jadi di Nadita ini ada juga ikhwan yang dulunya pembunuh bayaran. Ya. Sudah tobat, tapi qadarullah istrinya belum berjilbab. Saya tanya kemana istrinya kok nggak datang? Dia bilang istri saya belum punya jilbab syar'i Ustaz, dia malu datang. Ya, maka kalau ummahat nanti punya baju-baju lama di rumah, dalam sebulan 2 bulan kemarin sudah dibelikan oleh suami baju baru, mungkin yang lama bisa disumbangkan untuk ummahat yang lain yang belum punya. Soal boros ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafur. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat tabdzir, yang berbuat boros, ya, maka mereka adalah teman-temannya syaitan. Dan syaitan itu kepada Allah, kepada Tuhan mereka sangatlah kufur. Maka umat karimati Allah Subhanahu wa taala perlu menjadi wanita yang bisa mengatur keuangan dan tidak boros dalam menggunakannya. Kemudian yang ke berapa? Yang kelima. Termasuk wanita yang tidak dirindukan adalah wanita yang eksklusif. Wanita yang eksklusif yang hanya bergaul dengan sesamanya. Susah untuk bergaul dengan orang-orang baru dan tidak ramah kepada orang-orang yang tak dikenalnya. Saya singkat dengan satu kata, eksklusif. Kalau dia duduk, misalnya duduk di pengajian, dia hanya duduk sesamanya. Kalau tidak sesamanya, enggak. Kalau enggak biasa, enggak kenal, enggak. Ya. Bahkan saya sempat dengar ada perkataan sebagian ummahat, dan saya terus terang sangat kecewa dengan kata-kata tersebut. Ya. Ada seorang ummahat yang berbicara, kemudian didengar oleh ummahat yang lain, saya dikasih tahu oleh suaminya. Ketika Masjid Nasa'i semakin lama semakin ramai dalam kajian, khususnya dalam daurah, ada seorang ummahat yang nyeletuk, masjid ini jadi sumpek ya, soalnya banyak orang baru datang. Ya. Seharusnya kita tuh paling seneng kalau seandainya banyak orang baru datang. Ya. Manakala ada orang yang tadinya tidak kenal sunnah, tidak kenal agama, tidak sholat 5 waktu, tidak berhijab, setelah dia dengar kajian, dia datang ke masjid. Kemudian dia mau ikut majelis taklim, dia mau belajar. Sejak saat itu dia berhijab syar'i, sejak saat itu dia sholat 5 waktu. Dia ingin mencari teman-teman yang salihah. Mungkin dulunya pergaulannya adalah pergaulan-pergaulan yang tidak beres. Lalu kemudian saya sekarang taubat, dia mau gabung di masjid. Harusnya kita itu malah senang. Harusnya malah kita itu gembira. Harusnya Masya Allah masjid ini semakin lama semakin ramai dengan orang baru. Bukan dibalik, masjid ini semakin lama semakin sumpek karena banyak orang baru. Ya, terbalik, ini cara berpikirnya terbalik. Harusnya kita senang apabila orang dapat hidayah. Ya. Harusnya kita sangat senang apabila orang mendapatkan kesempatan belajar.
Rasulullah SAW mengatakan, la yu'minu ahadakum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman secara sempurna seseorang di antara kalian sampai dia menyenangi atau sampai dia bergembira, menyukai untuk saudaranya sesuatu yang dia bergembira, dia sukai, dia cintai untuk dirinya sendiri. Sebagaimana dia sangat senang kalau hidayah datang kepada dirinya, harusnya dia sangat senang kalau hidayah itu juga mampir di hadapan orang lain. Ya. Kalau dia senang-senang apabila dulu dia sudah berubah, dulunya dia tidak menggunakan hijab, kemudian sekarang sudah berhijab syar'i, maka tentu dia akan senang apabila orang menggunakan yang sama. Ya. Ini tipikal-tipikal akhwat yang eksklusif, termasuk akhwat yang tidak dirindukan. Termasuk tipikal akhwat yang tidak disukai, baik oleh laki-laki maupun perempuan, apalagi Allah dan Rasulnya. Yang dia hanya mau dengan sesamanya, yang dia tidak mudah untuk bergaul dengan orang-orang yang mungkin dia lihat, ini baru. Ya. Maka saya sering sekali mengatakan di majelis-majelis, khususnya di majelis khusus, ya, yang ada di situ akhwat-akhwat yang sudah ngaji. Antunna kalau ada orang baru, khususnya misalnya dalam daurah, jangan duduk hanya sesamanya antunna saja. Ya sini yang hitam ya yang hitam, gumpul sama yang hitam tok. Ya. Jadi yang biru merah putih itu minder di ujung sana gitu. Yang pakai yang abaya Saudi sini semua, yang abaya Saudi kumpul sesamanya. Ya. Yang biasa-biasa atau yang gamisnya mungkin Indonesia sana nggak cocok. Ya. Sini yang tasnya Louis Vuitton. Arisan sesama pengguna tas Louis Vuitton. Ya. Sini yang giginya berlian semua sini. Ya. Ada sebagian perempuan ya, arisan gigi berlian. Ya, nanti berlian itu diimplan ke giginya. Jadi kalau dia ketawa gitu, nah, paling bangga kalau berliannya celing. Kalau perlu dia di bawah matahari. Sini kita di bawah matahari. Ngapain sih? Iya, nanti kalau saya ketawa biar celing-celing gitu loh. Nah, ya, saya pernah diundang pengajian. Saya bilang, ini hari apa? Pengajiannya Rabu. Loh, Rabu kan bukannya ada di masjid di masjid itu. Dan itu kan dekat. Enggak nih Ustadz, ini beda. Apa bedanya lah? Ini kan masjid ada dekat situ. Enggak jauh dari situ kajiannya ibu-ibu di rumah. Maksud saya kenapa enggak gabung aja sama ibu-ibunya? Ya. Saya gali-gali ya, dari yang suami-suami, oh ternyata kajian ibu-ibu jet set. Ya. Dan maksudnya jet set? Ya kajian ibu-ibu elit gitu. Jadi yang suami-suaminya yang kaya raya gitu. Ya. Ibu-ibu jet set. Waktu saya datang, ya akhirnya saya iakan dengan syarat saya mau dengan syarat saya tidak bergabung dengan ibu-ibu. Jadi ibu-ibu mungkin di ruang dalam, saya di ruang tamu. Tempat kita harus terpisah. Saya tidak mau berhadapan-hadapan dengan ibu-ibu. Bagaimana? Pikir-pikir, ya sudah Ustaz, nggak apa-apa daripada enggak. Gitu. Sudah, akhirnya saya ngajar. Waktu saya datang, berlewatan ibu-ibu itu di depan ruang tamu. Saya kan memang duduk di ruang tamu, ibu-ibu di dalam. Tapi masuknya ya tetap saja lewat ruang tamu. Lewat Assalamualaikum Ustaz, cueng, ya, jilbab berkibar-kibar, pink, ungu, ya, ada yang nggak pakai kaos kaki gitu, ada yang ya sempat terkelibat juga, masya Allah itu, licin banget, ya. Nah mungkin itu kalau ada semut nempel di pipi kepleset semutnya. Nah. Kemudian keceletuk, kau Ustadznya di situ? Biasanya di sini. Saya dengar, oh berarti biasanya ustadz yang ngisi duduk-duduk tuh sama ibu-ibu. Ya. Biasanya duduknya di situ katanya. Ya, saya lihat memang ada areanya khususnya. Ya, tapi saya minta saya di luar saja. Saya bilang, mohon maaf ibu-ibu, ya, dikarenakan kita ini kan manusia biasa. Manusia biasa yang mungkin waktu kita misalnya saya ngisi depannya ibu-ibu atau ibu-ibu ada depan saya nggak sengaja terlihat mungkin ada yang lewat setan gitu, itu nah cantik, ya. Atau mungkin ada umat yang mungkin masih muda, masih belum menikah, ustadznya ganteng juga ya, misalnya. Nah. Maka dalam rangka untuk meminimalisir fitnah,
kita pakai batasan. Ya. Kalau saya ngisi di kajian di rumahan, saya kalau berdua, kalau bergabung di majelisnya ibu-ibu, maaf saya nggak mau. Ya. Bagi saya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindari kerusakan, menghindari fitnah lebih bagus daripada mengambil maslahat. Maslahatnya mereka belajar, tapi fitnahnya mungkin lebih besar. Apabila kita laki-laki, apalagi masih muda-muda berhadap-hadapan, ya. Bisa jadi nanti ada setan lewat, kemudian kita terfitnah satu sama lain. Ummahat mungkin pernah saya ceritakan, saya tidak tahu pernah dengar atau tidak. Ada sebuah daerah di Kalimantan Timur, ada seorang ustadz berzina dengan mad'unya. Ya. Mad'u itu maksudnya ummahat yang ngaji. Ya. Jadi ada seorang ustadz, duda, masih muda, jadi imam masjid, dikasih tempat, dikasih rumah di belakang masjid, mengadakan kajian setiap jam 2 siang hari Jumat. Kemudian ada seorang ummahat yang setiap selesai waktu sholat Jumat, suaminya pulang, maka dia minta langsung diantarkan. Alasannya untuk menyiapkan meja-meja dan keperluan kajian. Ya. Tapi kemudian ada sebagian ummahat yang curiga, ini Ummu Fulana ini kenapa ya? Kalau kita datang dia selalu ada duluan. Ya. Sampai suatu hari didapati dia terlambat datang, tapi dia lewat belakang dari rumah imam. Maka sebagian ummahat pun berbisik-bisik dan akhirnya memberitahukan sebagian suami-suami. Dan ringkas cerita, akhirnya dipergokilah dia memang berzina dengan ustadz yang di belakang itu. Dimulai dari apa? Dimulai dari kajian-kajian yang lihat-lihatan ibu-ibu dengan ustadznya liatin ibu-ibunya, wah cantik-cantik. Mungkin ya ngelihat ibu fulana itu lihat cering sekali. Kemudian ibu fulanya juga menatap ustadznya, tuang keren juga ustadznya. Ya. Alihkan pandangan satu kali, kembalikan lagi pandangan ke dia. Ya, mata dengan mata itu kan nggak bisa dibohongi ya umat. Ibu-ibu mungkin ya yang dulu zaman muda-mudanya pernah pacaran dengan cowok yang dikagumi atau dengan pacarnya kan pertama lihat-lihatan kan bisa kelihatan tersipu malu itu bagaimana. Ya, mata-mata yang tertarik itu bagaimana kan bisa kelihatan. Ya, akhirnya manakala ustadz dengan mad'unya pandang-pandangan lalu kemudian tertarik, akhirnya bisa jadi dimulai dengan berceritanya konsultasi rumah tangga atau konsultasi sesuatu, lama-lama kemudian berhahahihi, ya, lama-lama kemudian tertarik satu sama lain. Nah, kita kembali ke materi, sekarang yang keberapa? Afwan, jadi ummahat jangan eksklusif. Antunna tidak diciptakan untuk menjadi diri sendiri. Menjadi diri sendiri maksud saya yang hanya dirinya saja yang dia pentingkan. Siapa yang mau datang ke saya, datang. Kalau enggak, sorry ya. Ya misalnya gitu. Siapa yang perlu sama saya, sini. Kalau enggak perlu ya sudah. Ya, saya tidak butuh orang-orang. Jangan eksklusif. Tapi bergaullah dengan yang lain. Jadilah orang yang humble. Humble itu mudah bergaul dengan yang lain. Jadilah orang yang supel. Ketemu dengan sebagian ibu yang lain, dengan ibu yang lain harus ada senyum, ramah. Dari mana ibu? Oh, jauh ya rumahnya, sini, datang sini. Ya, dipergauli satu sama lain. Nah, untuk latihan supaya enggak eksklusif, ibu-ibu duduk-duduk di situ sesama ibu yang lain toh, enggak jauh-jauhan toh. Duduknya dekat-dekatan kan? Iya. Coba kanan, kiri, depan, belakangnya. Temukan minimal 3 orang, tanya namanya, alamatnya, suaminya kerja di mana. Ya, 1, 2, 3. Temukan 3 orang yang belum dikenal. Yang belum dikenal. Ya. Tanya nama, saya yakin tidak mungkin dikenal semua. Ya. Tanya namanya, tempat tinggalnya di mana? Sudah? Dah. Kenapa cepat betul? Sudah kenal? Oh ya. Tapi saya yakin pasti ada 1, 2 yang tidak dikenal toh. Iya. Nah. Sekarang yang keberapa? Yang ke-6. Terus terang laki-laki itu paling tidak suka dengan wanita yang sok cantik.
Bagaimana itu sok cantik? Ini indikator aja ya, tidak bisa digeneralisir. Salah satu indikatornya adalah suka pajang foto sendiri di media sosial. Kan perempuan kalau dia foto dirinya sendiri terus dia upload, maksudnya dia apa? Cantik gitu loh. Kan gitu ya? Iya atau enggak? Nah, kalau dijadikan profile picture di WhatsApp, di Telegram, di Facebook, ya lidahnya keluar sedikit gitu ya, matanya mincing sedikit, ya kan? Ada yang so imut gitu, bibirnya dibentuk-bentuk gitu. Ya. Itu kan maksudnya dia setelah dia upload, cantiknya gue, enggak, pasti kan masih gitu. Kalau habis selfie, habis dia foto, terus dia pengen lihat segera fotonya, ih jelek, dia foto lagi kan? Foto lagi. Nah ini baru cantik. Itu kan berarti sok cantik. Iya. Nah ada sebagian ummahat yang demikian. Ya, ada sebagian wanita yang demikian. Bahkan tidak jarang yang pakai cadar juga. Jadi saya bingung ini cadar untuk menutupi kecantikan, tapi habis difoto, diupload, berarti mau pamer kecantikan berarti. Bertolak belakang antara perbuatan foto-fotonya dengan cadarnya. Nah, jadi kita juga aneh kalau lihat ada, misalnya di Facebook ada perempuan bercadar tapi di foto genit-genit gitu. Ya, memang mukanya tidak terlihat tapi matanya sudah dikasih biru-biru, dikasih smoky eye gitu ya. Dikasih eyeliner macam-macam. Baru foto ini, foto itu. Ummahat tahu jilbab butterfly enggak? Tahu ya? Saya pernah ditanya sama istri saya, ya, apa hukumnya jilbab butterfly? Saya bilang boleh. Ustadz bilang enggak boleh. Kenapa bilang enggak boleh? Iya, karena banyak perempuan yang pakai jilbab butterfly terus dia foto dirinya terus jadi cantik. Saya bilang ini salahnya bukan salah jilbabnya, tapi salah perempuannya. Hukum asal jilbabnya sih enggak masalah. Ya, tadinya sih jilbabnya nggak masalah tadinya. Ya, orang juga tidak terlalu perhatikan. Tapi belakangan manakala itu sudah difoto-foto oleh sebagian wanita-wanita, terus diupload, ya, dikasih lihat kecantikannya, matanya dikasih biru-biru, merah-merah, hitam-hitam, kemudian nanti jadi kelihatan cantik. Akhirnya jilbab butterfly-nya yang disalahkan. Ini sebenarnya salahnya bukan salah jilbabnya. Salah perbuatan sebagian wanita menggunakan jilbab butterfly, lalu kemudian mengupload dirinya di media sosial. Tadinya jilbabnya nggak masalah. Ya. Termasuk ummahat bukan cuma sok cantik, tapi pamer kegantengan suami. Ya. Di sebagian ummahat atau sebagian wanita ada yang menggunakan Facebook yang dia pajang bukan dirinya memang, tapi suaminya. Lalu kemudian dia misalnya bergabung di grup WhatsApp atau Telegram sesama perempuan, nanti kan kelihatan tuh profile picture-nya, gambar suaminya yang muncul di situ. Akhirnya ada sebagian ummahat yang ngeliatin lagi, suaminya itu ganteng juga ya. Maka ini suaminya jangan dipajang. Suaminya nanti takutnya malah memfitnah. Apalagi kalau sudah jelas suaminya ini ganteng misalnya. Maka hati-hati menggunakan foto-foto ummahat. Coba dicek-cek, ada di pengguna BBM, pengguna WhatsApp, Telegram, Facebook. Coba yang foto dirinya sendiri masih ada, diturunkan, hilangkan, ganti dengan yang lain. Yang termasuk juga foto suaminya, jangan dipajang di situ. Yang keberapa? Yang ketujuh. Tipikal wanita yang tak dirindukan, tak disukai, baik manusia maupun Allah dan Rasulnya, yaitu wanita yang jelalatan. Wanita jelalatan yang tidak memalingkan pandangannya dari pria yang bukan mahram. Misalnya suka dengan sinetron karena aktornya ganteng. Aktornya memang misalnya artis idola dari zaman dahulu, dari sebelum ngaji. Atau kalau zaman sekarang biasanya muslimah itu tertarik sama wanita, sama laki-laki yang soleh-soleh.
Misalnya sama ustadz-ustadz yang memang diketahui tampan. Ini kan berarti tidak memalingkan pandangannya dari pria yang bukan mahram. Kalau dia sudah yakin tertarik pada ustadznya, dia terfitnah dengan ustadznya, berarti dia tidak boleh lihat-lihat ustadznya. Ya. Berarti kalau seandainya misalnya dia nonton roja misalnya, ada ustadz itu berarti si TV-nya dikasih jilbab, ya, dikasih tutup, jadi yang didengar suaranya. Untuk ummahat-ummahat yang dia terfitnah dengan salah satu ustadz. Mungkin ummahat nggak biasa gitu ya. Masa sih ada kayak gitu? Ada. Ada sebagian akhwat-akhwat yang memang afwan, genit. Ada. Saya ketahui ada. Ada akhwat di Jogja, itu kalau telepon salah satu ustadz, dimulai dari bertanya, tapi setelah itu genit-genit. Ya. Ustadz, ustadz, ustadz. Ya. Dengan kalimat-kalimat yang tidak disukai. Sampai dinasihati oleh sebagian akhwat. Mbak, itu ustadz sudah beristri loh. Kok nelponnya kayak gitu suaranya? Ya. Didayu-dayukan supaya kemudian bisa mungkin bergenit-genit ria gitu. Nah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun wa la yubdina zinatahunna ila ma dhahara minha." Katakanlah kepada para wanita yang beriman, hendaklah mereka tahan pandangan mereka, mereka pelihara kemaluan mereka, dan mereka tidak menampakkan perhiasan mereka kecuali yang memang sudah biasa tampak. Ya. Maka ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah memerintahkan para wanita mukminah, tidak cuma laki-laki. Siapa yang bilang cuma laki-laki yang jelalatan? Ada kadang-kadang sebagian perempuan yang juga demikian. Ya. Maka diperintahkan oleh Allah bagi mereka, ini perintah tidak cuma untuk laki-laki. Tidak hanya ayat ini, bahkan ayatnya ditujukan kepada khusus wanita. Kata Allah Subhanahu wa taala, bilang sama wanita yang beriman, tahan pandangannya, jaga kemaluannya. Di antara bentuk menahan pandangan itu adalah wanita tidak boleh melototi laki-laki yang bukan mahramnya. Khususnya untuk laki-laki yang memang dia tertarik dengannya. Tentu suami apabila mendapati istrinya melototi laki-laki yang lain, tentu suami akan cemburu. Maka sudah selayaknya seorang wanita apabila dia bertemu khususnya dengan laki-laki yang dia terfitnah dengannya, maka dia harus tundukkan pandangannya. Ummahat, saya tanya, ada yang sudah pernah umrah? Ada enggak? Saya tanya yang lain. Ada yang belum umrah? Ada ya? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan umrah bagi yang belum. Nah, ummahat yang belum pernah umrah itu, saya tanya dulu, ummahat, kenapa sih ibu-ibu itu yang paling suka dengan film India? Dia kan paling senang tuh lihat laki-lakinya toh. Amitabh Bachchan, siapa itu kan? Ya, zaman-zaman dahulu. Itu kan tante-tante kita, tante-tante yang maksudnya tante-tante yang belum mengaji, bibi-bibi kita, ibu-ibu kita yang belum mengaji zaman dahulu kan paling senang dengan menyewa kaset video zaman dahulu itu. Ya, ada video-video yang kasetnya gede banget itu. Ya, disewa filmnya Amitabh Bachchan. Ya. Filmnya si anaknya lagi. Ya, filmnya si Koce Hotahe. Ya. Itu yang paling gemar itu siapa? Perempuan apa laki-laki? Perempuan. Saya mau tanya, kenapa sih perempuan paling senang dengan itu? Salah satu faktornya dia paling senang lihat laki-lakinya. Ya, makanya saya sering dengar itu, misalnya zaman dulu dia bilang sama suaminya, bi, coba lihat tuh nah, si Amitabh Bachchan, gede badannya, misalnya begitu. Itu Nabi, gantengnya orang ini, coba bi kayak dia. Ya. Ada yang gitu. Ya yang tertarik kan si istrinya. Padahal ini sebenarnya nggak boleh. Nah, hubungannya dengan umrah apa? Hubungannya dengan umrah,
nanti kapan-kapan kalau pergi umroh, mungkin ummahat akan lihat orang-orang yang lebih ganteng-ganteng lagi dari Amitabh Bachchan itu. Iya, karena orang-orang India di sana banyak, orang Pakistan banyak. Ya. Di sini orang Indonesia bapak-bapaknya yang kumis-kumisnya kecil-kecil, kalau di sana gede-gede brewok-brewok gitu. Ya. Itu nanti misalnya ummahat ada, masya Allah, terfitnah begitu, berarti harus menundukkan pandangan. Ya. Tundukkan pandangan nanti kepada laki-laki yang bukan mahram, apalagi kalau dia sudah memfitnah. Apalagi kalau ibu-ibu, kalau ummahat penggemar film India. Kalau tidak salah sekarang ini lagi banyak film-film India kayaknya ya. Yang apa tuh, dewa-dewa gitu nah, yang dewa-dewa gitu. Ada anaknya ada TK di apa? Anak TK di Nasai, dia, dengan polosnya dia cerita, aku nonton apa begitu. Anggaplah Mahabharata gitu. Aku nonton Mahabharata sama abiku sama umiku. Ya. Jadi apa namanya? Dia buka rahasia rumah tangga di rumah orang tuanya. Ibunya suka sekali. Akhirnya anak telepon suaminya. Afwan akhi, anak ingin tabayun dikarenakan ini anaknya antum dengan polosnya cerita-cerita gitu. Kasihan nanti. Saya mau tanya, memangnya di rumah betul antum nonton ini? Enggak Ustaz, itu anak enggak. Wallahi enggak. Itu istri anak. Laranglah. Sudah dilarang malah dia nanti marah. Anak bilang, anak enggak mau lagi langganan TV kabel. Dia bilang, saya yang bayar. Ya. Demi nonton India itu. Ya. Padahal itu belum lagi nanti ceritanya banyak syirik-syiriknya. Ya kan banyak Tuhan-Tuhannya mereka kan. Dewa ini, dewa itu kan berarti memposisikan ada Tuhan selain Allah. Berarti kan itu film ada unsur syiriknya. Maka haram dia ditonton sebenarnya. Lah ini sebagian akhwat sudah bercadar lagi. Ya, dia sengaja, dia suka dengan laki-lakinya, aktor-aktornya. Ya. Dia suka, suaminya bilang enggak boleh nonton. Dia kalau enggak nonton marah nih. Ya sudah, saya enggak mau bayar TV kabelnya. Saya yang beli kayaknya. Saya yang bayar. Nah, ini tipikal wanita yang tidak disukai. Kalau tidak disukai oleh laki-laki dan perempuan wajar biasalah. Tapi kalau tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya, bagaimana? Yang keberapa? Kedelapan. Wanita yang tidak disukai, yang tidak dirindukan adalah wanita yang suka membuang waktu untuk hal yang tak berguna. Suka buang waktu untuk yang tidak berguna. Misalnya nonton sinetron, itu jelas gak berguna. Berguna lah Ustaz, buat refreshing. Tapi refreshing anti dibohongin. Kan itu sinetron kan bohong-bohong melulu. Suami yang tertukar. Kan bohong-bohong semua. Apalagi ibuku istriku. Itu kan bohong-bohong. Bohong-bohong waktu saja. Ya. Ada anak sekian tahun, habis sekian tahun akhirnya diketahui rupanya dia adalah anak pungut. Ya. Terus nanti ada serialnya. Serinya 1, 2, 3 sampai 7 gitu. 7 season, 7 tahun diikuti. Ya. Maka ini buang-buang waktu. Benar-benar buang-buang waktu. Ya. Contoh misalnya buang-buang waktu yang lain, misalnya kelamaan depan cermin. Kalau depan cermin untuk berhias sebelum suami pulang bagus, tapi jangan juga kelamaan. Ya, kelamaan misalnya ini dikasih itu, alisnya dikasih ini, bibir kasih ini, rambutnya diginiin. Ya, rambut udah diginiin, jelek, dirombak lagi, ganti yang ini lagi, jelek, ganti yang lagi. Ya, baju saking banyaknya bingung yang mana mau dipakai. Ya. Ini kebanyakan waktu habis di depan cermin. Mungkin umat ada yang protes. Enggak lah, kan kita depan cermin juga buat suami. Ini contoh ini yang bawakan Syekh Abdullah Jibrin, seorang ulama.
Beliau mengatakan di antara sebagian wanita ada yang menghabiskan waktunya di depan cermin. Ya. Kemudian di antara waktu yang lain adalah ke mall yang nggak ada tujuan. Ke mall boleh kalau ada tujuan. Misalnya mau beli kebutuhan rumah tangga. Ya, mau misalnya anak mau dibelikan sepatu. Ya. Nah, suami mau butuh apa, terus dia nemani suaminya. Ada tujuan nggak masalah. Nah, ada sebagian perempuan yang nggak ada kerjaannya, iya, sepi ya, iya, ke mall aja yuk. Ngapain kek habisin harta suami? Ya. Mumpung banyak aja uangnya. Makan ini, makan itu, beli ini, beli itu. Ya. Nanti kadang mampir ke toko baju, ke butik sana, butik sini, tes, nggak beli. Ya. Tes ini, tes itu, bolak-balik bawa berapa setel, masuk ruang fitting room, keluar, maaf mbak, kecil. Ya. Padahal emang nggak beli. Cuma pengen pakai aja. Kemudian yang ke berapa? Yang ke-9, termasuk wanita yang tak dirindukan, tak disukai. Tipikal wanita yang sombong dan bangga dengan penampilan. Wanita yang suka bangga dengan penampilan. Dia senang memamerkan kecantikan, dia senang memamerkan baju-bajunya yang ya misalnya bermerek. Ya. Ini abaya Malikah loh. Yes. Ini kemarin belinya di Saudi, 360 real aja. Ya. Padahal orang cuma 30 real, 40 real gitu ya. Ya, ada sebagian perempuan kan demikian. Ya, dia paling tidak tahan kalau tidak ngobrolin soal baju. Sehingga sebagian perempuan hafal si fulana, ummu fulana itu kalau ngomong sama dia, ntar lihat aja baju pasti diomongin. Tuh kan bener kan, baju lagi diomongin. Enggak. Orang sudah hafal si fulana itu yang diomongin baju, sepatu, tas. Ya. Ini tas baru loh, 700.000 aja. Ini sepatu diskon 50%. Jadi berapa Jadi 500 aja. Ya, kadang-kadang enggak lihat-lihat situasi. Yang diajak perempuan sebagian ibu-ibu yang jangankan 500 ya. Sendal itu belinya mungkin 2 tahun sekali, tunggu lebaran, itu pun belinya ya cuma di toko-toko seperti di Blauran. Ya. Dia enggak lihat-lihat kadang-kadang. Enggak lihat situasi siapa yang diajak bicara. Cocok enggak ini baju ngomongin jilbab atau baju-baju model begini. Rasulullah SAW mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithlu dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sifat sombong walaupun cuma sebesar biji sawi. Kemudian yang ke-10. 10 kan ya? Wanita yang berbicara kami tidak suka, atau tipikal wanita yang tak disukai, yang tak dirindukan. Wanita yang kalau berbicara dengan laki-laki bukan mahram, suaranya sengaja didayu-dayu. Sengaja dibuat-buat. Saya nggak usah contohkan, tapi ya kira-kira tahulah ya. Ya, sebagian perempuan kalau bicara dengan laki-laki, ya kadang-kadang ibu-ibu, aduh, ini ibu ini nggak tahu ini suaminya siapa deh, ngomong sama siapa. 11. Wanita yang tak dirindukan, yang tak disukai oleh Allah dan Rasulnya, yang menyemir rambut dengan warna hitam. Menyemir rambut dengan warna hitam. Meniru pakaian pria.
Meniru caranya laki-laki berpakaian. Mencukur alis. Memakai wig atau rambut palsu. Dan ini yang tak menyukainya adalah Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW mengatakan, la'anallahu rajula yalbasu lubsatal mar'ati wal mar'ata talbasu lubsatar rajuli. Allah melaknat laki-laki yang pakai pakaiannya perempuan dan perempuan yang pakai pakaiannya laki-laki. Ada sebagian perempuan dia berbaju dengan baju model laki-laki. Dia berambut dengan model rambut laki-laki. Ya, kalau laki-laki biasanya pakai hem kotak-kotak, nah dia pakai juga. Jeansnya laki-laki dia pakai juga. Ya, sepatunya sepatu laki-laki dia pakai juga. Rasulullah SAW mengatakan, la'anallahul washimat wal mustawshimat. Allah melaknat wanita yang ditato dan yang mentato, dan yang ditato. Wan namisati wal mutanammisat. Dan wanita-wanita yang suka mencukur bulu alis supaya cantik. Dan wanita yang minta dicabutkan alisnya. Bal mutafallijati lil husn. Wanita yang memapar gigi, mengikir giginya supaya terlihat rapi. Wal mughayyirati khalqallah. Dan wanita yang suka mengubah ciptaan Allah. Rasulullah mengatakan, la'anallahu wasilata wal mustawsalah. Allah melaknat wanita yang memakai wig, yang menggunakan rambut palsu atau menyambungkannya dengan rambut palsu, dan wanita yang minta disambungkan. Ini diantara wanita-wanita yang tidak disukai, yang tidak menyukainya ya Allah dan Rasulnya. Begitu juga misalnya wanita-wanita yang beriman tentu tidak akan suka dengan wanita-wanita yang melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Seperti alisnya dicukur habis kemudian digambar dengan pensil. Nah, ini adalah perbuatan haram dikarenakan dia mendatangkan laknat Allah. Adapun menyemir rambut untuk wanita yang rambutnya sudah beruban, maka boleh dipakaikan pacar. Misalnya daun pacar ditumbuk atau memang ada pacar bubuk. Kemudian rambutnya berubah menjadi kemerah-merahan, maka ini tidak mengapa. Yang keberapa? Yang ke-12. Wanita yang melanggar sunnah fitrah. Ummahat, apa saja sunnah fitrah? Sudah belajar belum ini? Apa itu sunnah fitrah? Sunnah yang disyariatkan untuk seluruh nabi. Apa contohnya? Memotong kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur rambut kemaluan. Ya. Kemudian mencukur kumis untuk laki-laki. Berkhitan atau sunat. Ya. Ada sebagian perempuan, ini tipikal wanita yang tidak disukai, khususnya oleh Allah dan Rasulnya, tidak disukai oleh sesama manusia. Wanita yang menyalahi sunnah fitrah, misalnya kukunya sengaja dipanjangkan, atau sengaja pakai penyambung kuku atau kuku palsu. Ya. Bagi dia cantik, bagi Allah dan Rasulnya tidak. Justru salah. Karena kuku untuk dipendekkan, dia justru sambungkan dengan kuku palsu supaya terlihat panjang. Justru kelihatan jorok jadinya. Pernah tahu ada orang berkuku 5 meter? Ya, pernah ada apa? Rekor-rekor dunia itu. Salah satunya adalah wanita dengan kuku terpanjang sedunia. Ya, kuku udah coklat-coklat, hitam-hitam gitu. Kemudian wanita, kalau sunnah fitrah itu adalah mencabut bulu ketiak. Nah, ada sebagian wanita yang bulu ketiaknya innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ya. Dia kalau di dalam rumahnya dia menggunakan tank top, dia panggil suaminya, "Bi, panggil." Dia panggil bulu ketiaknya, wah, kayak gondoruo.
Nah. Sudah, ini saja. Masih ada lagi tapi saya cukupkan karena sudah jam 11:11. Mungkin tanya jawabnya lebih lama. Silakan kalau ada pertanyaan. Biasanya bertanyanya surat kertas atau langsung ya? Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mengganjal, kami mendengar adanya kelompok Ahlu Sunnah wal Jamaah, namun bergaris keras. Saya mau nanya sebagai orang awam, Ahlu Sunnah bergaris keras itu yang bagaimana? Kemudian bagaimana kita menyikapinya? Apakah kita sebaiknya tidak menghadiri kajian-kajiannya? Demikian Ustadz. Apakah sebaiknya tidak mengikuti kajian-kajiannya? Iya. Baik. Syukron. Ahlus sunnah wal jamaah itu apa? Pertama, apa itu sunnah? Saya ringkaskan, sunnah itu adalah jalan hidupnya Nabi dan jalan hidupnya para sahabat. Apa itu al-jamaah? Bukan kelompok, tapi jamaah itu adalah, kata Rasulullah, ma ana alaihi wa ashabi, orang-orang yang mengikuti jalanku dan jalannya para sahabatku. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah setiap orang yang mengikuti cara Rasulullah SAW dan para sahabatnya beragama, dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak, dalam muamalah, dalam kehidupan mereka sehari-hari, berusaha untuk mencontoh sunnah-sunnah Nabi dan sunnah para sahabat Nabi. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Bagaimana ciri-cirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan berkelompok. Maksud saya begini, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan organisasi. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan ormas. Dia bukan yayasan. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan mazhab sendiri. Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu Islam itu sendiri, di mana orang kalau mau beragama Islam dengan agama yang benar, maka dia harus mengikuti atau mencontoh sunnah Nabi dan para sahabat Nabi. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mereka bersikap tengah-tengah di dalam banyak hal. Misalnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengkafirkan yang kafir, tidak mengkafirkan yang tidak kafir. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengkafirkan yang memang kafir, seperti misalnya Nasrani, Yahudi. Itu dibilang kafir ya karena memang itu agama kafir. Buddha, Hindu dan yang lainnya itu memang orang kafir di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan mereka tidak mengkafirkan yang tidak kafir. Seperti misalnya kaum muslimin yang kelihatan, yang terlihat dia sholat 5 waktu, dia menjalankan ibadahnya, walaupun masih ada ya mungkin salah-salahnya, mungkin masih ada tidak sesuai sunnahnya. Ya. Mereka tidak mengkafirkan orang muslim yang berbuat maksiat, selama maksiatnya bukan maksiat yang mencapai derajat kufur. Mereka akan mengkafirkan orang yang bermaksiat sampai derajat kufur. Misalnya mengatakan setiap orang yang berprofesi dukun maka dia kafir, dikarenakan profesi dukun, profesi maksiat sampai derajat kafir. Tapi misalnya ada perempuan tidak menggunakan jilbab, tidak dikafirkan. Kenapa demikian? Dikarenakan tidak menggunakan jilbab adalah maksiat, hanya saja dia belum sampai derajat kafir. Ya. Nah, Ibu tadi mengatakan, katanya ada yang versi ekstrim ya. Saya katakan tidak ada Ahlus Sunnah wal Jamaah yang versi ekstrim. Yang ada orang ekstrim dah gitu aja. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak ekstrim. Ekstrim dari sisi apa nih? Contohnya yang ekstrim misalnya, yang dia bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Misalnya mengkafirkan semua orang yang tidak ikut kelompoknya. Ya.
ada sebagian orang, sebagian organisasi, siapapun yang tidak masuk kelompoknya, siapapun yang belum punya kartu anggota dirinya, siapapun yang belum ikut kajiannya rutin, berarti dia bukan kelompoknya. Maka dia diperlakukan seperti orang kafir. Misalnya, kita tidak ikut kelompoknya, kita masuk di masjidnya, kemudian kalau kita keluar masjidnya dipel. Adakah ini? Dulu saya berpikir, itu ngarang aja kali. Tapi ternyata memang ada. Waktu saya dulu PNS, waktu dulu saya PNS, saya pernah bikin pelatihan di kantor. Ya, kemudian bos saya ngundang teman-temannya sebagai peserta pelatihan. Saya lihat orang-orang ini kok dari awal kayaknya sudah saling kenal ya. Mungkin kebetulan kali. Tapi saya lihat memang ternyata mereka akrab satu sama lain, laki perempuan berjilbab gitu ya. Dan anehnya setiap kali zuhur dan asar kalau kita lagi break untuk sholat, kalau saya ajak sholat dia nggak mau. Nanti dia baru bukan sholat sesama yang dia kenal. Lama saya rupanya orang ini satu kampungan rupanya, dari kampungnya mereka, kampung khusus mereka. Ya, kalau ada orang mampir di situ sholat itu bisa dibersihkan nanti tempat sholatnya, karena tidak satu kelompok dengan mereka. Dulu mereka mengatakan enggak, kami sudah berubah, sudah enggak gitu lagi, keluar di Kaltimpos. Tapi ternyata enggak begitu juga, ternyata masih sama lah. Siapa yang enggak satu kelompok dia enggak akan mau sholat bersamanya. Mungkin bergaul masih mau, tapi untuk sholat masih maaf, kita enggak satu aliran. Ini ekstrim namanya. Ya, dikarenakan Ahlussunnah wal Jamaah tidak membedakan selama dia masih muslim, walaupun dia masih melakukan kemaksiatan, yang penting maksiatnya tidak terang-terangan dan belum sampai derajat kufur, maka kita masih mau sholat bersamanya. Ya. Makanya tidak ada Ahlussunnah wal Jamaah, tidak ada ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang melarang total orang sholat di belakangnya, misalnya yang bukan ormasnya. Ya. Misal nih, saya melarang kalian untuk sholat tarawih di belakangnya orang yang 8, yang sholatnya tarawihnya cuma 8, cuma 11. Ya. Itu tidak ada, tidak pernah ada begitu. Tidak pernah ada juga saya melarang kalian total untuk sholat di belakangnya orang yang sholat tarawihnya 23, enggak ada. Dikarenakan ini 8-23 sesuatu yang masih bisa toleransi. Ya, dia bukan bentuk maksiat, dia hanya perbedaan masalah biasa. Kalau di zaman ini di Indonesia, di antara contoh-contoh ekstrim adalah pengajian-pengajian yang suka mengkafirkan pemerintah secara mutlak. Bahkan di antara mereka ada yang mengeneralisir semua orang yang statusnya PNS kafir. Ya. Ada orangnya di penjara, tapi murid-muridnya di Indonesia ini banyak. Bahkan di Balikpapan ada. Nah, saya tidak bicara soal masjidnya. Saya bicara dulu ada seorang ustadz di situ. Sekarang sudah tidak ngajar lagi, tapi pemikirannya ekstrim. Ya. Pemikirannya ekstrim. Siapa yang tidak ikut kelompoknya kafir. Sampai dulu saya mengajar di pengajian Aisyah. Ya, saya dulu ngajar di Aisyah tahun 2008-2009. 2 tahun saya ngajar. Waktu saya pergi ke Saudi, sebagian ibu-ibunya ada yang bubaran gitu. Mereka tidak ikut kajian Aisyah lagi. Saya balik, saya tanya, mana Ibu Anu? Oh, itu sudah ikut kajiannya Ustadz Anu. Ya. Ada Ustadz, mereka menamakannya Ustadz Ima. Ya. Saya datangi rumahnya ibu-ibu itu. Ya. Saya minta dipisahkan tempatnya, saya di ruang tamu, ibu-ibu di ruang dalam. Saya mau dialog, saya bilang. Ya, karena rupanya katanya ngajak-ngajak ibu-ibu yang lain. Ya, setelah saya tanya-tanya, oh ikut kajiannya Ustadz itu. Saya tanya, bagaimana pendapat ibu tentang pemerintah ini? Kafir lah. Saya mau tanya, apa hukumnya sholat di belakangnya misalnya seorang muslim tapi dia ikut partai politik? Gak boleh, itu haram, itu kan kafir berarti. Ini berarti ibu-ibu sudah sampai derajat ekstrim. Saya bilang. Kenapa mengkafirkan orang ahlul qiblah, orang muslim yang masih sholat, walaupun mereka ikut pada sesuatu yang mungkin mereka sendiri tidak paham hukum.
Bahkan saya ketemu dengan salah seorang suami yang istrinya ikut pengajian itu. Suaminya datang ke suatu hari ke Nasai, kemudian mengadukan istrinya. Istrinya, kata suaminya, sejak istri saya ikut pengajian itu, dia keluar rumah kapanpun dia mau tanpa izin saya. Dia pulang, saya bilang, dari mana kamu? Gak usah tanya-tanya. Lama-lama saya, kenapa sih kok kita begini? Selama ini kita, sebelum kamu ikut pengajian Ustadz itu, selama ini kita rukun-rukun saja. Kata istrinya, ya dikarenakan kita sekarang lakum dinukum waliyadin. Ya, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Suaminya tanya, kamu pikir saya kafir berarti? Ya kamu belum ikut pengajiannya Ustadz saya, berarti kamu belum masuk di golongan kami. Itu kepada istrinya, kepada istrinya kepada suaminya. Ya. Maka ibu-ibu, kalau asalnya ada dapat Ustadz yang mengatakan seluruh pemerintahan di Indonesia ini kafir, semua orangnya kafir, bahkan kalau sampai ada yang mengatakan seluruh orang yang statusnya PNS pasti kafir, maka itu adalah ciri-ciri ekstrim. Yang mengatakan boleh ngebom sana, ngebom sini, bom di kedutaan besar ini, bom di hotel anu karena hotel itu punyanya Amerika, ini adalah contoh ekstrim. Pemikiran-pemikiran ekstrim. Kalau tadi ditanyakan, apakah boleh kita ikut pengajiannya? Jawabannya enggak boleh, nanti ibu bisa jadi ibu kafirkan suami ibu. Nah. Nanti ibu ikut pengajian, pulang-pulang sama suaminya, lakum dinukum waliyadin juga. Nah. Silakan, ada lagi pertanyaan? Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Entar dulu, kita ini sampai jam berapa ya? Biasanya sampai jam berapa? 11:30, sisa 7 menit, silakan. Tentang meniru pakaian pria, semisal kalau di rumah mau tidur gitu pakai kaos juga itu nggak boleh ya Ustaz ya? Apakah tidur pakai kaos? Gak boleh. Kaos insya Allah pakaian yang bukan khusus pria. Ya, kaos bukan pakaian khusus pria insya Allah. Maka kalau seandainya tidur menggunakan baju kaos, maka ini insya Allah tidak mengapa. Usahakan juga kalau memang ada kaos perempuan. Ya. Gini, umumnya maksudnya kaos itu kan baju t-shirt kan ya Bu ya. Nah, baju t-shirt yang model umum seperti laki-laki itu wallahu alam masih bisa digunakan oleh wanita di dalam rumahnya. Tapi t-shirtnya istri tidak boleh dipakai suami. Karena biasanya t-shirt perempuan identik sama perempuan. Ya. Ada istri saya pernah bilang, "Dak, ini dikasih mama loh. Bagus kan kaosnya?" "Bagus." "Udah mau enggak?" "Ya enggak lah, itu kan jelas-jelas model perempuan." Ya. Maka tapi kalau ada kaos saya yang sudah kekecilan, zaman saya masih pakai waktu saya belum nikah, nah sebagian dipakai sama istri saya untuk di rumah, buat di dapur gitu, atau buat ngepel. Nah, jadi kaosnya suami yang umum-umum itu, t-shirt masih bisa dipakai istri di dalam rumah saja. Ya, atau dia pakai misalnya buat dalaman gamisnya. Gamisnya itu hanya untuk menyerap keringat saja. Tapi kalau kaosnya istri yang jelas-jelas model perempuan tidak boleh dipakai suami. Ada lagi? Habis? Habis ya? Nah, karena pertanyaan juga sudah habis, insya Allah ini saja yang dapat kita bahas pada pagi hari ini. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Kalau ada kesamaan antara contoh dengan yang ada, saya tidak bermaksud untuk menyinggung. Ini hanya kebetulan saja, dan saya tidak menyebutkan aktor yang sebenarnya. Kemudian kalau ada contoh-contoh yang mungkin sama, ini bukan pesanan siapa-siapa, tidak pesanan misalnya ibu fulana memesan kepada saya, tolong dong disinggung si ini, tidak ada. Dikarenakan ini materi saya bawakan di daurah saya kemarin di Palu, daurah khusus perempuan, dan saya bawakan lagi di sini, bukan karena untuk menyindir siapapun, walaupun ada mungkin kebetulan-kebetulan.
Ini saja, kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.